Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Barun Tantowi. Kali ini kita akan membahas materi tentang sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV, di mana di sistem persamaan linear dua variabel ya, bentuk umumnya adalah AX plus BY sama dengan C. Dimana kalau di sini ada persamaan yang pertama ada A1X ditambah B1Y sama dengan C1, dan persamaan 2 ada A2X plus B2Y sama dengan C2. Dimana yang kalau di sini dua variabel, maka di sini ada variabel X dan variabel Y, karena SPLDV dua variabel, yakni variabel X dan variabel Y. Kalau A dan B ini disebut koefisien. Untuk A ini koefisien dari X dan B adalah koefisien dari Y, sedangkan C adalah konstanta. Ya. Dengan A1, A2, B1, B2, C1 dan C2 adalah bilangan real. Ya. Persamaan pertama dan yang kedua merupakan suatu sistem persamaan karena keduanya saling berkaitan. Untuk cara mencari SPLDV yang perlu kita gunakan, yang pertama ada metode eliminasi untuk mencari himpunan penyelesaiannya. Ya, ada metode eliminasi, substitusi, ada grafik. Ya, kalau di sini nanti kita akan membahas eliminasi dan substitusi dan cara gabungan eliminasi dan substitusi. Yang pertama, untuk metode eliminasi, ya, prinsip yang digunakan adalah untuk menghilangkan suatu variabel adalah mengurangkan atau menjumlahkannya. Untuk menghilangkan suatu variabel, koefisien dari variabel tersebut pada kedua persamaan harus sama. Ya, jika belum sama, maka masing-masing persamaan dikalikan dengan bilangan tertentu sehingga variabel tersebut memiliki koefisien yang sama. Jika variabel yang akan dihilangkan bertanda sama, dua persamaan dikurangi, dan jika memiliki tanda yang berbeda, dua persamaan ditambah. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Ya, variabelnya dikurangi apabila tandanya sama dan dikurangi jika tandanya berbeda. Itu yang perlu diperhatikan. Contohnya ya, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 3x min 2y sama dengan 11, dan persamaan yang kedua negatif 4x ditambah 3y sama dengan negatif 2. Ya. Penyelesaiannya untuk mencari variabel y berarti variabel x-nya harus dieliminasi. Ya. 3x negatif 2y sama dengan 11 dan negatif 4x plus 3y sama dengan negatif 2, ya. Berarti kita harus mengkalikan, ya. Caranya kalau di sini kan variabel x-nya di depannya ada 3x dan untuk persamaan 2 ada negatif 4x. Nah, nanti variabel koefisien yang melekat pada variabel x ini, ya, yang pertama berarti nanti kita harus mengkalikan bilangannya. Yang persamaan pertama dikali dengan 4 dan persamaan kedua dikali dengan 3. Jadi kalau kita variabel x-nya yang dieliminasi, ya, karena kita mencari variabel y-nya, maka variabel x-nya ini koefisiennya harus kita kalikan dengan koefisien x-nya ini. Nah, asal dari 4 dan 3 ini tidak serta-merta kita cari, ya. Asalnya 4 dan asalnya 3 ini berasal dari sini, ya. Koefisien yang melekat pada variabel x inilah nanti yang akan kita letakkan pada perkalian di sini agar kita bisa menentukan himpunan penyelesaiannya. Jadi asal muasal 4 dan 3 ini tidak serta-merta kita asal tulis, ya, tapi kita cari di depan koefisien variabel x-nya ini. Kalau semisal di sini di depan di sini koefisiennya 2x, maka di sini nanti ditulis dikalikan dengan 2. Kalau di sini nanti 5x, maka di sini dikali dengan 5, seperti itu.
Selanjutnya 3x dikali 4, maka ketemunya di sini adalah 12x ya. Negatif 2y dikali 4 negatif 8y. 11 dikali 4 44. Negatif 4x dikali 3 negatif 12x. 3y dikali 3 9y, dan negatif 2 dikali 3 sama dengan negatif 6. Seperti yang kita jabarkan sebelumnya ya, kalau di sini tandanya tidak sama ya, yang atas positif yang bawah negatif, maka hasilnya adalah dijumlahkan ya. Kalau nanti di sini tandanya sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka dikurangi. Karena di sini tandanya tidak sama, maka harus dijumlahkan agar menghasilkan bilangan 0 ya. Karena kita mau menghilangkan salah satunya, kita akan mau mencari variabel y-nya. Variabel x-nya kita eliminasi, sehingga negatif 8y ditambah 9y maka akan menghasilkan y ya. 44 ditambah negatif 6 kan tinggal 38, sehingga ketemu y-nya sama dengan 38. Selanjutnya untuk mencari variabel x, maka variabel y yang kita eliminasi ya. Kita akan mau mencari x, berarti variabel y-nya yang kita eliminasi. Sama caranya ya. Di depan y, koefisien y ini ada berapa? Kalau di sini ada 2, maka nanti kita kalikan dengan 2. Kalau yang bawah di sini ada 3, maka yang atas kita kalikan dengan 3. Seperti itu. Jadi kita tidak asal comot bilangannya, tapi kalau nanti di sini bilangan di depan y-nya ada 3, maka di sini juga ditulis dengan 3 seperti itu. Selanjutnya 3x dikali 3 hasilnya adalah 9x. Negatif 2y dikali 3 negatif 6y. 11 dikali 3 33. Negatif 4x dikali 2 negatif 8x. 3y dikali 2 6y. Negatif 2 dikali 2 adalah negatif 4. Karena di sini tandanya juga tidak sama ya. Di sini positif, di sini negatif, maka di sini nanti kita jumlahkan. Nah, karena di sini kan negatif maaf ya, tadi kan kalau di sini negatif 6y, di sini positif 6y. Karena di sini tandanya tidak sama, maka kita jumlahkan. Karena negatif 6y ditambah 6y kan hasilnya 0 nanti di sini ya. Kalau 9x ditambah 8x, 9x ditambah negatif 8x, kan hasilnya adalah negatif, masih x ya, masih 1 ya. 33 dikurangi 4 sama dengan 29 ya. 1 di sini bisa kita tulis x-nya saja, karena x itu kan sama dengan 1 ya. Sehingga himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear tersebut dari persamaan 3x min 2y sama dengan 11 dan negatif 4x plus 3y sama dengan negatif 2 adalah 29,38. Contoh yang kedua, 3x negatif 5y sama dengan 14, dan persamaan yang kedua 2x plus 4y sama dengan negatif 20. Maka kalau kita mau mengeliminasi yang y ya, maka kita tinggal dikalikan saja bilangan-bilangannya ya. Kalau yang di sini nanti kita hilangkan salah satunya, maka yang depan ya, kalau kita mau mencari variabel y-nya kan berarti kan di sini 2, di sini 3 ya. Di sini 2, di sini 3, maka ini yang atas dikali 2, yang bawah dikali 3. Sehingga 3x dikali 2 6x, negatif 5y dikali 2 negatif 10y, dan 14 dikali 2 28. Persamaan yang kedua 2x dikali 3 6x, 4y dikali 3 12y, negatif 20 kali 3 negatif 60. Karena di sini tandanya sama, maka kita kurangi. Negatif 10y dikurangi 12y, maka hasilnya adalah negatif 20.
22Y. 28 dikurangi negatif 60 hasilnya positif 88, karena di sini negatif dengan negatif kan positif ya. Sehingga Y sama dengan 88 dibagi negatif 22, hasilnya Y adalah negatif 4. Selanjutnya untuk mencari variabel X, maka variabel Y yang dieliminasi ya. Di sini persamaan pertama 3X dikurangi 5Y sama dengan 14, dan persamaan 2X plus 4Y sama dengan negatif 20 ya. Karena variabel Y yang melekat koefisiennya adalah 5, maka yang bawah nanti dikali 5. Kalau yang persamaan 2 ini variabel Y yang melekat koefisiennya 4, maka yang atas dikali 4. Sehingga 3X dikali 4 adalah 12X, negatif 5Y dikali 4 adalah negatif 20Y, 14 dikali 4 56, 2X dikali 5 10X, 4Y dikali 5 20Y, dan negatif 20 dikali 5 adalah negatif 100. Karena di sini tandanya tidak sama ya, di variabel Y di sini tandanya tidak sama, maka harus dijumlahkan. 12X ditambah 10X adalah 22X, negatif 20Y ditambah 20Y kan 0 atau tidak usah kita tulis, 56 ditambah negatif 100 masih negatif 44, sehingga X nya negatif 44 dibagi 22 hasilnya adalah negatif 2. Jadi penyelesaian dari sistem persamaan linear tersebut adalah negatif 2, negatif 4. Selanjutnya metode yang kedua adalah metode substitusi ya. Substitusi artinya mengganti atau menyatakan salah satu variabel dengan variabel lainnya. Contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 3X negatif 2Y sama dengan 11 dan negatif 4X ditambah 3Y sama dengan negatif 2 ya. Persamaan yang pertama adalah 3X dikurangi 2Y sama dengan 11, dan persamaan yang kedua adalah negatif 4X plus 3Y sama dengan negatif 2. Penyelesaiannya ya, kita akan substitusi variabel X nya pada persamaan yang kedua ya. Jadi yang persamaan pertama ini nanti akan kita substitusikan ya ke dalam persamaan yang kedua. Sehingga persamaan yang pertama ya, kalau kita substitusi akan menjadi persamaan baru ya. 3X min 2 negatif 2Y sama dengan 11, maka 3X sama dengan 2Y plus 11 ya. Negatif 2Y pindah ruas menjadi positif 2Y, sehingga X nya sama dengan 2Y plus 11 dibagi 3. Ini adalah membentuk persamaan baru yakni persamaan yang ketiga, yakni 2X sama dengan 2Y plus 11 dibagi 3. Selanjutnya ya, substitusi nilai X pada persamaan ketiga ini ya ke persamaan kedua. Jadi X nya nanti di persamaan kedua kita ganti dengan persamaan yang ketiga, sehingga persamaan yang kedua negatif 4X plus 3Y sama dengan negatif 2 ya. Persamaan yang ketiga ya, substitusi dari persamaan yang pertama ya, negatif 4 dikali X nya tadi kan ketemu 2Y plus 11 dibagi 3. Karena di sini penyebutnya 3, maka kita kalikan dengan 3 ya, sehingga menghasilkan negatif 4 dikali 2Y plus 11 ditambah 9Y sama dengan negatif 6. Negatif 4 dikali 2Y hasilnya negatif 8Y. Negatif 4 dikali 11 negatif 44. 9Y nya include turun ya, negatif 6 juga ikut turun, sehingga negatif 8Y dikurangi 44 ditambah 9Y sama dengan negatif 6 ya. Kita kelompokkan variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta.
Sehingga negatif 8Y ditambah 9Y sama dengan negatif 6. Negatif 44 pindah ruas menjadi positif 44. Negatif 8Y ditambah 9Y sama dengan 1 atau Y saja, cukup kita tulis Y. Ya, negatif 6 ditambah 44 hasilnya positif 38, sehingga Y-nya sama dengan 38. Kita tinggal mencari nilai X-nya saja karena nilai Y-nya sudah ketemu 38. Ya, selanjutnya dari Y38 ini kita substitusi ke persamaan yang ketiga atau persamaan barunya ya. Persamaan baru yang ada di sini tadi. X-nya 2Y plus 11 dibagi 3, maka Y-nya ini nanti kita ganti dengan 38. Ya, sehingga 2 dikali 38 ditambah 11 dibagi 3, ya, hasilnya ada 87 dibagi 3. 87 dibagi 3 adalah 29, sehingga X-nya ketemu 29 dan Y-nya ketemu 38. Jadi himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear tersebut adalah 29,38. Selanjutnya untuk mencari SPLDV dengan cara eliminasi dan substitusi, kita bisa menggunakan metode gabungan. Setelah kita eliminasi baru kita substitusikan. Ini yang sering lazim kita gunakan dalam mengerjakan soal-soal dari SPLDV. Contoh dari metode gabungan ya. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 3x min 2y sama dengan 11 ya, persamaan yang pertama. Yang persamaan yang kedua, negatif 4x ditambah 3y sama dengan negatif 2. Dari kedua persamaan ini kita eliminasi dahulu. Setelah ketemu variabel salah satunya, baru kita substitusi ke dalam persamaan. Yang pertama boleh, yang kedua juga boleh, sama saja hasilnya ya. Untuk mencari variabel Y-nya ya, berarti variabel X-nya yang kita eliminasi. Kalau kita mencari variabel X, berarti variabel Y-nya yang kita eliminasi. Kalau kita mau mencari variabel Y, berarti variabel X-nya yang akan kita eliminasi. Sehingga 3x negatif 2y sama dengan 11 dikalikan 4 ya, karena variabel X-nya yang kita eliminasi ya. Dan negatif 4x plus 3y sama dengan negatif 2 dikalikan dengan 3, karena koefisien yang melekat pada variabel X di sini untuk persamaan pertama 3, berarti nanti yang persamaan kedua dikali 3. Untuk persamaan yang kedua negatif 4, berarti persamaan pertama dikali dengan 4. 3x dikali 4 adalah 12x, negatif 2y dikali 4 negatif 8y, 11 dikali 4 adalah 44. Negatif 4x dikali 3 negatif 12x, 3y dikali 3 9y, negatif 2 dikali 3 negatif 6. Karena di sini tanda di variabel x-nya tidak sama, maka kita jumlahkan agar menghasilkan nilai 0. Karena nilai 0 ini tidak usah kita tulis nantinya ya. Negatif 8 ditambah 9 kan masih 1, atau kita tulis Y saja. Maka Y sama dengan 44 ditambah negatif 6 sama dengan 38. Karena variabel Y-nya sudah ketemu 38, maka kita substitusinya ya. Kita substitusi ke persamaan yang pertama boleh, ke persamaan yang kedua juga boleh, nanti hasilnya sama. Kita di sini substitusi ke persamaan yang pertama ya, 3x min 2y sama dengan 11, y-nya ini nanti kita ganti dengan 38 ya. 3x dikurangi 2 dikali 38 sama dengan 11 ya, negatif 2 kali 38 hasilnya negatif 76 ya. 3x
negatif 76 sama dengan 11, jadi konstantanya kita pindah ruas ke sebelah kanan ya, sehingga 3x sama dengan 11 ditambah 76, maka 3x sama dengan 87, x sama dengan 87 dibagi 3, sehingga x nya adalah 29, sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan 3x negatif 2y sama dengan 11 dan negatif 4x plus 3y sama dengan negatif 2 adalah 29,38. Aplikasi dari SPLDV ya, contohnya ya, di sini di suatu toko Adi membeli 4 buku tulis dan 3 pensil dengan harga 9.750 dan Budi membeli 2 buku tulis dan sebuah pensil dengan harga 4.250. Jika Frida membeli 5 buku tulis dan 2 pensil, berapakah harga yang harus dibayar oleh Frida? Ya, penyelesaiannya misal buku tulis kita ibaratkan X dan pensil adalah Y, maka di sini 4X ditambah 3Y sama dengan 9.750 dan 2X ditambah Y karena sebuah pensil sama dengan 4.250. Nah, ini persamaan pertama dan ini persamaan yang keduanya. Setelah diperoleh persamaan ini ya, kita bisa mengerjakan dengan cara eliminasi boleh, substitusi boleh, atau dengan campuran eliminasi atau eliminasi dan disubstitusikan, seperti itu. Nah, jadi ada soal cerita, kita pindah menjadi sebuah persamaan. Ini adalah aplikasi dari sistem persamaan linear 2 variabel. Demikian penjabaran dari materi SPLDV. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.